A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin. Wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan. Wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman. Wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu. Wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami, wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Sebelum kita memulai kaji, sembari duduk kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam Jumat Sayyidul Ayyam yang penuh barakah ni, dalam kondisi hujan tadi maghrib. Mustajab doa meminta kita kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang senantiasa bisa menjaga rasa syukur di dalam hati kita dan istiqamah kita dalam beramal, serta salawat dan salam untuk Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulakan dengan niat mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli salatit tatawwu'i, bab keutamaan salat tatawwu' sunat. Sebaik-baik amalan tu adalah salat, karena salat adalah perkara yang diwajibkan oleh Nabi pertama sekali untuk umat Muhammad. Yang wajib itu amalan salat. Yang pertama naik amalan salat. Dan yang pertama ditanya nanti di hari kiamat adalah salat. Yang fardu terbaik adalah salat, dan yang sunatnya terbaik adalah salat. Karena salat itu adalah imat. Apa imat? Tiang. Tiang apa? Tiang agama. Kalau seseorang itu ibarat kalau agama itu digambarkan kayak seperti khimah. Khimah itu tenda. Dan salat itu adalah tiang penahan tenda tonga itu, asal dia ambil tiang itu tadi, runtuh kemah tadi atau tenda tadi. Begitulah pada diri kita. Makanya salat itu tidak alasan untuk melakukan, untuk meninggalkan.
Sehat, salat. Sakit, salat. Kalau puasa, sehat, puasa. Tak bisa puasa karena sakit, tak puasa. Zakat, atas ada, tak ada, tak mengeluarkan zakat, bahkan bisa menerima. Haji, atas dasar yang mampu. Salat tak ada, kaya salat, miskin salat, laki-laki salat, perempuan salat. Cuman ada ketentuan syarak, perempuan tu tak boleh melaksanakan salat. Kalau haid, kalau nifas, kan begitu. Haid, nifas, itu secara syarak tak boleh dia melakukan. Bukan itu aja, puasa pun begitu juga. Beda kalau zakat. Kalau haji juga tidak bisa masuk Masjidil Haram untuk kemuliaan tempat itu. Maka dikatakan di sini qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi di kitab Tanbihul Ghafilin rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Musayyab bin Sari an Umar bin Ubaid anil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anhum rahmatullahi alaihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli salasu khisalin, bagi orang yang salat tu ada 3 cabang. Tahibbu bihil malaikatu min qadamihi ila inanis sama, menaungkan para malaikat dengan orang yang salat tadi dari tapak kakinya sampai langit, ya. Wa yaskutu alaihil bir min inanis sama ila mifraqur ra'si, ila mifraqir ra'si, ila mafraqi ra'sihi, gugur turun atasnya kebaikan dari langit ke atas kepalanya, atau cucur limpahkan gitu. Wa malakun yunadi, malaikat memanggil, lau ya'lamu hadzal musalli mayunaji man fatal, jikalau orang salat ini tahu siapa yang dia tempat bermunajat, ya, dia akan upayakan terbaik, ya, dia banyak melakukan salat sunat. Malaikat memanggil, mendoakan, malaikat menaungkan kebaikan terus turun. Itu salat, ya, luar biasa. Qala haddatsana Abul Qasim, makanya di apa ya, ada namanya Syekh Mutadawali, pernah saya ungkap itu juga. Syekh Mutadawali itu kesibukan hariannya itu apa? Salat. Habis taklim begini, long waktu, apa ini kerjanya? Salat. Sunat. Kita nih makin banyak salat, makin banyak tuh catatan-catatannya. Tapi ingat syaratnya ada. Harus khusyuk. Bahkan ada beberapa kitab disyaratkannya khusyuk tuh. Ya. Tapi kalau kita cerita tentang khusyuk ini ada tingkatan juga. Ada angkat takbir aja dia khusyuk, Fatihah tidak lagi. Ada dalam ayat-ayat tertentu, dalam pengajian tertentu dia khusyuk, yang lain tidak. Ada yang bisa mendawamkan mulazamah dia terus khusyuk. Macam contohnya untuk takbir lah. Kalau kita belajar tentang qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad itu usalli. Tujuan dia usalli itu. Usalli itu baik dia salat wajib masuk usalli, baik dia salat sunat yang dia tak ada sabab, tak terikat atau terikat, dia ada usalli. Kalau ta'arud bil fardiyah itu untuk salat wajib aja. Kalau salat sunat tengok, kalau salat sunat mutlak tak apalah, ta'arud bil fardiyah. Begitu juga ta'yin. Salat sunat mutlak tidak apalah. Tapi salat sunat yang lain, contohnya tahiyatul masjid,
Itu harus ta'yin, jelas. Usalli usalli sunnata tahiyatil masjid. Ya. Atau bisa dibuat usalli tahiyatul masjid, bisa. Karena itu tak ada yang wajib lah. Jadi kalau bisa habis waktu tuh umur salat. Adalah kawan bertanya, alangkah bogat walaupun malam kadang bangkit dia coba tidur gitu. Dan ini memang sebetulnya bukan dia aja. Banyak juga kadang kayak gitu. Untuk salat ini bogat ya. Maka dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Bangkit kadang jam 1 malam. Tapi bogat betul tidak tahajud. Padahal kalau kita bisa bangkit malam tuh, Allah Ta'ala tuh lagi membukakan pintu langit untuk kita. Membuka pintu langit apa kita minta. Pada saat itu jalurnya Allah mudahkan, kasih. Ibarat bondo yang berharga nih kasih sama gue. Ya. Tapi kita tahu ndak ogoh. Salat tahajud payah. Karena gini manusia itu. Kita ini udah terbiasa kontan. Kontan itu apa? Kalau bekerja dapat gaji gitu. Ya. Kalau ibaratnya dia buat jahat, kontan nampak. Dipukul, ditumbuk, ditangkap gitu. Tapi kalau salat ini kan apa ya? Allah sembunyikan itu. Kalau ada orang salat tiba-tiba dia kaya dan salat, dia rajin salat dia kaya, itu bonus, bukan balasan salat itu. Jadi jangan katakan asal salat jadi kaya, tidak. Salat itu tandanya kaya jiwanya, bukan kaya harta. Dia mampu untuk salat. Maka salat ini wajib dipaksa, apatah lagi yang wajib ya. Sunat itu anjuran. Tapi tadi katakan uang banyak salat sunat itu, berarti banyak dilimpahkan oleh malaikat. Bahkan ada orang yang kemau salat tuh, ketika dia pergi ke medan naik kendaraan, tak apalah arah-arah tertentu untuk kiblat itu, mana pun aja bisa. Salat sunat kalau dia safar, bepergian, dia tidak diapakan syarat untuk ngadap kiblat. Sama dan kalau salat sunat, toh tidak dia togak, padahal mampu togak, boleh dia duduk. Anak mengajar banyak ya boleh. Macam contohnya kalau orang hafiz Quran, kalau nak mengulang hafalan itu jangan salat wajib, salat sunat, mengulang hafalan. Di situ pun banyak. Situ lebih syahdu lagi. Satu malam ada macam-macam cara orang untuk mengulang hafalan tuh. Ada yang saking jago dia 3 hari dia bisa khatam. Ya, 3 hari tamat hafalannya. Ada yang 7 hari. Oh, itu di situ diulang. Dah. Jadi di sini disebutkan seperti itu. Makin kalau orang rajin salat, berarti dia makin ingin mengadakan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak cukup hanya sekedar, kalau yang wajib itu semua wajib, tapi kalau anda mendapat ponten lebih, dia harus tambah dengan sunat. Bahkan yang termasuk yang muakkad, yang baik sekali itu, kalau kita tidak tidur, sebelum tidur kita witir. Cukupnya itu 3. Ya, 1 pun boleh juga, tapi baik 3 witir. Bisa sekali kojo langsung 3 seperti maghrib, tapi tak ada tahiyat keduanya. Bisa dia 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Gitu ya. Qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Mardawai, haddatsana Muhammad bin Al-Fadli, haddatsana Muhammad bin Ismail bin Abi Fadik, an Muhammad bin Hamid, an Abdurrahman bin Salim, an Zaid bin Aslam, an Abi, an Umar bin Al-Khattab, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ba'atsa sariyatan. Nabi mengutus dalam suatu perang, Nabi tak ikut. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Kalau Nabi tak ikut namanya sariyah. Itu tuh. Perang tuh ada Nabi ikut, ada yang tak ikut. Kalau yang ikut tuh kayak ghazwah Badar, ghazwah Uhud, ya. Itu ghazwah, perang Nabi. Tapi kalau enggak ada Nabi namanya sariyah.
Nabi tak ada sahabat aja berperang. Nabi ini kan komandan tertinggi itu. Ya, ketika dia ngutus Sariyah, fa'ajalat al-qurrah wa a'zamatil ghanimah. Ya. Jadi cepat putaran bola, maksudnya bumi waktu buat saat itu. Dan banyak besar ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma ra'aina sariyatan qad ajala qurrah wala a'zama ghanimah min sariyatika hazi. Afala akhbara afala ukhbirukum bi ajali qurratin. Jadi kata sahabat pada saat itu, ya Rasul, ini paten betul kami ikut Sariyah nih, kami menang dapat ghanimah, harta rampasannya banyak, waktunya cepat gitu tuh. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah aku hendak mengabarkan kepada kamu yang lebih cepat lagi daripada itu, dan lebih wa'azamu ghanimah, yang lebih besar daripada itu, min sariyati hazi, daripada perang yang ini nih, suhu kalian nih? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Qala aqwamun yusalluna subha, kaum-kaum yang salat subuh. Mau salat subuh. Itu yang lebih hebat lagi daripada harta rampasan perang yang banyak. Kalau orang tuh harta rampas perang tuh kudo banyak. Kalau kudo macam sekarang nih ibaratnya kijang, kayak mobil gitu kan. Banyak dapat kendaraan. Sawah apa tanah-tanah luas, namun negoi. Betina apa namanya tahanan perang dapat, budak-budak, omas. Semualah dalam itu. Jadi para sahabat seorang betul dia. Wah, paten betul ya Rasul kami ini. Kata Rasul, apakah hendak kukabarkan kepada kalian yang lebih paten daripada situ? Wah, ukhbirukum, hendak kukabarkan kepada kalian yang lebih paten, lebih cepat daripada itu. Itulah orang yang salat subuh. Kaum tu salat subuh. Ya. Summa yajlisuna fi majalisihim. Kemudian mereka duduk di dalam majlis mereka. Yazkuruna Allah, berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai tatlu asyams, matahari terbit. Tatlu asyams. Summa yusalluna rak'atain, kemudian mereka salat 2 rakaat. Summa yarji'una ila ahalihim, kemudian mereka balik kepada keluarga-keluarga mereka. Fahaulai ajalu qurrah. Ya, maka itulah yang lebih cepat lagi waktu, wa a'zamu ghanimah, dan paling besar harta rampasan perang. Apa ni salat ni? Salat sunat Isra. Salat sunat Isra. Tapi syaratnya harus subuh berjamaah. Tak bisa salat sunat Isra itu dibuat di rumah, tidak. Tunggu waktu, berzikir, ndak taklim macam begini. Itu berzikir, baca Quran apa semua, tunggu. Karena dia tahu yang dunia yang dikojaknya, contoh nih. Orang yang kaya 10 tahun yang lalu, yang wah mewah sekali, sekarang udah mungkin udah berganti masanya, udah tak ada lagi. Yang kita dengar dulu, siapa orang kaya di batubara nih, setelah meninggal udah bertukar dengan yang lain. Berapa banyak toke-toke di ujung bom tu berganti-ganti, silih berganti datang. Ada yang toke lama, toke muda, lama berganti, meninggal apa semua. Anak tak sanggup untuk melanjutkannya, ada digantikan dengan yang lain. Ada orang kaya yang ini yang itu, dia kaya, anak dia tak bisa. Karena memang joki itu ujian. Tapi yang terlebih-lebih yang baik diwariskan adalah macam mana anak-anak itu bisa beramal ibadah. Banyak yang terkesima dan masalah harta-harta yang disibukkan, tapi lupa dia mendidik, membibit anaknya untuk belajar perkara agama. Ini macam masjid Yahyawiyah ni. Ini kan menjadi suatu titik tolak, suatu kebaikan untuk di kampung ni. Dibuat ada majlis taklim, dibuat salat berjamaah, dibuat budak-budak mengaji. Ada pula tempat
budak tahfiz Quran di situ berapa titik itu situ. Ada apa namanya itu? Quran Yartaki. Itu. Ada. Punya Ustadz Iskal juga ada. Itu. Di barokah. Makin banyak sini ini makin bagus. Itu. Tapi intinya yang susah kita nak menggait-gait nih pekawal bab agama nih. Tapi tetap aja ada silih berganti. Silih berganti. Ini anak-anak kita nih. Ini yang gama-gama mendoangannya akan bakalan nih menjadi uang-uang yang apa namanya tuh. Hatinya udah terbiasa dengan agama. Ini masalah kebiasaan saja. Siapa yang melanjutkan agama nih? Yang gama-gama dengan pekawal agama. Dia akan dikasih kepercayaan. Kalau tidak dia, anak keturunan dia. Seseorang itu ketika dia sogan dengan sesuatu, minimal dia akan jadi yang disoganinya itu atau keturunan dia. Kalau dia sogan dengan polisi gitu kan, sogan dia polisi. Goma dia, ya kan? Maka kalau dia tak jadi polisi, anak keturunan dia. Tapi kalau dia cici atau nengok polisi, payah dia jadi polisi itu atau anak keturunan dia. Karena saing citonya. Gitu contoh. Gitu kok dengan pekawal ustad. Jijik dengan ustad, payah dia jadi ustad atau keturunan dia. Ya. Jadi seseorang itu apa yang disukunya akan bakal mudah dia. Kalau tidak dia anak keturunannya. Begitu juga dengan pekawal salat. Ada jamaah bertanya, Ustaz, orang tua aku udah tua. Nama orang tua ya. Orang tua. Udah sakit-sakitan. Dia kira macam mana lah salat Ya salat lah, diwudukkan. Anak-anak tak bisa. Anak-anak sibuk kojo. Ya udah, namanya orang sakit, namanya jamak bil marad, jamak dengan sakit. Macam mana jamak dengan sakit? Salat zuhur asar kang, ibarat buat zuhur. Asar kan tidak bila dia jumpa anak atau asar. Itu jamak dia. Salat itu tak sempurna 4-4, bukan dikosor tidak. Maghrib begitu kok. Tapi yang ionya satu. Orang tua yang terbiasa dari muda rajin salat, tak ada alasan dia tuntut tak salat tuh. Pasti teringat, salat aku. Ini anak aja memaksa tak salat. Sementara dia tidak agak. Karena dia anak amda ngap gajian tuh. Itu susah tuh. Jadi orang-orang tua yang biasa salat tuh, ada saya jumpa nenek-nenek, kojab salat. Walau salat tak lengkap, udah agak-agak pikun. Udah nih salat, kadang salat maghrib 1 rakaat aja buat udah tada. Karena pikin dia tadi. Tapi orang yang biasa rajin salat itu yang dipasikan Saya ada juga jumpa yang macam video-video orang yang masuk rumah sakit jiwa. Lagi masuk di rumah sakit jiwa itu apa? Gangguan tuh. Begini-gini aja tangan kono penyakit apa nama tuh? Main game. Begini-gini aja tak ada bondo tuh. Gini gitu. Karena orang memasikkan sesuatu akan jadi itu. Fasik dengan salat, fasik dan mengaji. Seperti itu. Berapa lama lagi Ustaz Aldi? 20 menit lagi. 21 lagi. Itu lanjut. Apa ada nak tanya? Atau di Facebook aja tanya. Tuh, semalam tu ngantuk tu saya. Balik. Facebook aja kang tanya. Kalau memang rahasia. Habis itu saya jawab, bapak lagi. Entah tak tanya sini tak apa-apa kita bahas. Tak usah. Dah. Rahasia. Dah. Nah, balik kita cerita kitab ya. Jadi itu kata Rasulullah. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang mampu untuk melaksanakan salat sunat. Yang wajib dikojuannya macam ini nih kan. Maghrib tunggu ke Isya. Ini bapak ibu ni yang kaya nih. Saya bukan cerita bab materi. Orang yang punya goto materi ini di dunia nanti, ketika di akhirat jumpa sama kita, udahlah aku tukarlah amalan kau ni, ini ada goto aku. Tak laku. Siapa yang kaya di kampung ni? Kita menunggu antara maghrib ke Isya ada pahala. Nanti pahala tu kita bawa. Dia bawa semua goto. Gantilah. Nehi. Muhabbatin. Pokok begitu. Tak laku. Karena kita kaya secara spiritual.
Mental agama kita nih, kayo kita nih. Mampu kita duduk sini, orang tu sibuk. Banyak urusan. Orang yang bisa mendudukkan dia di masjid ni kan berarti tanda dia kaya dia. Bukan tak perlu dunia, perlu. Tapi dia tidak tersibukkan karena dia tahu tujuan dia tu bakalan dia adalah akhirat. Itu gambaran Rasulullah. Banyak orang yang dikojar semua dunia ni. Perlu kita dunia, tidak kita munafik. Tapi kalau kita heboh dipermainkan buat dunia, ibarat kita tu seperti bola dimainkan budak kecil, akhirnya apa? Pano gitu. Putar terus, putar. Bertukar. Rasa macam baru malam Jumat, udah malam Jumat aja. Yang cepat. Botol waktu tu dari dulu tak ada perubahan, sama aja. Uang alat ini pakai mesin apa nih? Tengok alam kan sama aja. Tapi kenapa bagi kita begitu cepat? Berarti kita ni yang terasik kan. Ini kalau mengaji nih, waktu terasa lama. Tapi kalau kita di rumah cepat, tiba-tiba udah isa ya. Jadi orang yang mendengar mengaji ni, beramal tu, terasa lama, situlah berkah namanya waktu. Kalau yang tak bab agama tu payah berkah waktu, terasa cepat aja. Baru terbuka mata, siang, dah potang. Ini orang yang duduk-duduk di luar, sibuk entah main dam apa. Cepat aja. Ada nggak dia? Udah aja nisa aja. Awak di sini nunggu isa lama betul. Apatah lagi pot keroncongan. Kreok kata dia. Terasa berkah. Karena apa? Kita gunakan umur kita tu untuk taat. Siapa yang menggunakan umurnya untuk taat terasa lama. Jadi kalau ada orang bertanya, makanya maaf bapak ya, ibu. Saya ngisi taklim nih. Sama saya tak mengisi pengajian, perasaan saya cepat betul waktu kalau tak mengisi pengajian. Perasaan saya ini udah tua betul saya ni. Padahal masih banyak yang tua yang lagi. Karena tiap hari heboh mengisi taklim aja. Karena sibuk dan mengajar. Kan kalau kata anjuran tu, kun aliman, jadilah kau orang berilmu. Au muta'aliman, atau orang belajar. Au mustami'an, atau orang mendengar. Au muhibban, atau orang mencintai. Orang yang mengajar, belajar dan mendengar. Pala takun khamisan, jangan jadi yang limo. Patahlik celako. Orang agama mendengar, orang mencintai. Macam contoh gini ya. Ada orang tak datang, tapi dia tak datang, dia hantar ke mari ni, goma dia, aku tak bisa mengaji, aku tak bisa mendengar, tetapi dibuatnya apa? Dia hantar nasi goreng ke masjid ni, makan nasi goreng. Ini bukan mencagil luar, tapi kalau bisa begitu. Kalau polu ni masjid biar ramai. Ini kan malam Jumat nih, buat target. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita malam ni pengajian. Ustadznya Ustadz Hermansa Anwar Damanik SHI. Makannya nasi soto. Ramai. Besok ganti menu. Malam Jumat sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, menu kita hari ini adalah lontong pocal, sate. Itu aja dulu. Pono nih. Kau nak mengaji nak makan, tak apa-apa. Nanti nak mengaji, itu ramai. Manusia terikat dengan itu. Tapi kalau sempat uang kayu di kampung ni buat upu itu setahun tumpu. Kalau tiap waktu solat dibuat atau macam di Palembang tu ada. Palembang tu macam mana ya? Subuh tu kan sarapan pagi, ya kan? Malam kan makan. Kalau ada buat upu itu, tapi janji diikat. Ada aja 60 orang, senang betul hati awak nengok. Apa kata Najir masjid ni? Berhasil kita. Mendongak tu 60. Ini yang salat ni tadi ramai. Borat taklim ni daripada salat. Salat borat, tapi taklim lebih borat. Buktinya apa? Tidaknya tiap malam diminta di masjid ni taklim dah. Ya kan Pak Ustaz Adli kan? Aldi Ustaz. Ya kan namanya Pak Imam. Ustaz guru-guru anak-anak.
Nah, imam, pemimpin. Seminggu sekali. Ada mungkin orang anggap aku tak pede lah untuk apa? Karena macam mana ya? Dunia ni lebih berbekas di hati akhirat. Lebih berbekas dunia tadi itulah. Tapi mungkin ada orang tu bisa bercakap, pemasjid tu makan-makan kotor lah masjid. Ada tu nanti. Pasti. Cepat bosian. Menjadi kojo pula kan pengurus kan bosi. Tapi kalau apa begitu, mungkin ada pertambahannya tu. Agak signifikan. Karena coba tengok, kalau orang wirid membaca Yasin di masjid musala sama di rumah, mau ramai di rumah. Apatah lagi rumah orang tu sadap masakan tau, makanan tau. Tapi kalau tak sadap, sel datang, tak sadap. Apa? Bubur kacang hijau aja. Sekali besok masjid dibuat dia dulu gitu. Kita tengok perubahan dah. Itu. Pertama menu dulu. Menu malam ni gitu. Malam Jumaat. Menu malam ni apa ni? Rebus udang kotak kata dia. Umpama begitu. Kita beli 20 kilo kata dia. Umpama begitulah itu kan. Itu. Jadi kotor pula jadi kojo. Tapi ada siapa begitulah itu. Memang harus diupah. Banyak mental kita di masjid, mental anak-anak. Sikat diupah baru beramal. Belum ada jiwa tu anak mutlak ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang kaya beramal dia kotor dia tadi. Beramal dia begitu. Wah, fasilitas. Belum ada nampak pula anak berani-berani apa itu habis-habisan. Kita ni macam mana lah, masih bogat ya. Dah balik cerita kitab. Ada berapa lama lagi? Ada 10 menit. Ada 10 menit lagi. 10. Wah, kita paduan aja sampai situ. 12 menit lagi. Kita tambah sikit lagi. Wah, tu. Qala haddatsana Abdurrahman haddatsana Faris bin Mardawai haddatsana Yazid bin Harun an Hisham bin Hasan an Wasil an Yahya an Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abi Zar radhiyallahu taala anhu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qol annahu qol yusabbihu yasbihu ala kulli salami min bani Adam kulla yaumin sadaqah. Mensubuhkan atas setiap salamku. Jadi artinya keselamatan. Berpagi-pagi daripada anak Adam itu kulla yaumin sadaqah. Setiap hari dia berbuat sedekah. Jadi berbuat sedekah tu makanya ada istilah namanya anjuran sedekah, sedekah subuh. Sedekah subuh. Apalagi sedekah subuh Jumat. Tsumma qal, kemudian dia berkata amaraka bil ma'ruf sedekah. Amruka bil ma'ruf sadaqatun. Perintahmu dengan berbuat baik sedekah. Wa nahika anil munkar sedekah. Melarangmu daripada berbuat buruk juga sedekah. Jadi bersedekah tu menyuruh baik, bersedekah melarang buruk juga sedekah. Wa zikrullahi taala sedekah. Berzikir kepada Allah taala sedekah. Ya. Wa mubada'atuka ahluka sadaqah. Ahlaka wa mubada'atuka ahlaka sadaqah. Ngurusi keluarga, berbuat baik, main-main berselau sama anak, berselau sama bini. Itu sedekah. Ya. Qulna ya Rasulullah. Kami berkata ya Rasulullah. Ay qadar rajul syahwata? Ayaqadir rajulu syahwata? Apakah kalau seorang laki-laki menyampaikan hajat syahwat wa yakunu lahu sadaqah? Apakah itu termasuk sedekah juga? Bersetubuh dia dengan bini, apa sedekah? Qala ara'aita law fa'ala zalika fi ma haramallahu alaihi alaysa kana alaihi ismun? Apa pendapatmu kalau ada orang yang melakukan yang haram? Apakah tidak atas dia dosa?
Qalu bala, iya. Qala fa iza fa'ala fima ahalallahu kanat lahu sadaqah. Kalau yang melakukan haram dosa, berarti kalau yang melakukan halal sedekah. Ya. Jadi kadang-kala maaf nih. Kadang ada para istri nganggap ketika dia bersama dan laki itu enggan dia. Padahal itu sedekah tuh. Pahala. Dia malas bersedekah, itu sedekah dia. Gitu ya. Udah itu lagi dikatakan qala wa yujzi'u an zalika kullihi raka'at duha, dan mencukupkan itu ya, wa yujza'u an zalika kullihi raka'at duha, mencukupkan daripada itu 2 rakaat duha. Sedekah daripada badan nih di kita ni tiap hari sedekah. Kalau tak mampu yang lain-lain tubuh nyobai melambu apa dan sebagainya, maka 2 rakaat waktu duha itu sudah sedekah. Sekian sampai situ. Kalau ada nak tanya dipersilakan. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.